Kalau kita bicara soal Candi Prambanan, pasti yang terbayang itu kemegahannya ya, kan? Salah satu candi terindah di dunia. Tapi tahu nggak sih, di balik semua kemegahan itu, ada sebuah legenda yang luar biasa. Cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan kutukan 1000 candi. Yuk kita bedah ceritanya. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Gimana kalau legenda yang sering kita dengar itu ternyata benar? Gimana kalau semua candi ini sebetulnya adalah monumen dari sebuah patah hati dan kutukan yang mengerikan? Nah, kisah inilah yang terukir di bebatuan kuno ini. Sebuah cerita tentang ambisi, kekuatan gaib, dan yang paling penting, tentang seorang putri yang berani melawan takdirnya. Oke, jadi pusat dari semua legenda ini adalah sebuah mahakarya yang benar-benar ada dan bisa kita lihat sampai sekarang. Kompleks Candi Prambanan. Dari sinilah seluruh kisah epik ini bermula. Cerita kita mundur jauh ke masa lalu, di tanah Jawa kuno. Waktu itu situasinya lagi panas-panasnya. Ada konflik brutal antara dua kerajaan besar yang saling bersaing. Jadi, di satu sisi ada kerajaan Pengging, kerajaan yang makmur, kuat, dan punya seorang kesatria sakti bernama Bandung Bondowoso. Nah, lawannya adalah kerajaan Baka yang dipimpin oleh Raja Raksasa, Prabu Baka, yang terkenal, ya sangat agresif. Bentrokan besar pun terjadi, dan puncaknya Prabu Baka tewas di tangan Bandung Bondowoso. Kemenangan Pengging ternyata bukan akhir dari masalah. Justru ini jadi awal dari konflik baru. Kenapa? Karena di tengah kekalahan kerajaan Baka, ada sosok Roro Jonggrang. Dia adalah putri dari raja yang baru saja dibunuh. Bisa bayangin kan posisinya sekarang? Ia berduka, tapi takdirnya justru ada di tangan orang yang sudah membunuh ayahnya. Nah, Bandung Bondowoso ini setelah menang perang malah jatuh cinta sama Roro Jonggrang dan mau menikahinya. Tentu saja Roro Jonggrang nggak mau, tapi dia nggak bisa menolak terang-terangan. Jadi dia nggak pakai kekerasan, dia pakai otaknya. Dia mengajukan sebuah syarat yang sebetulnya dirancang khusus supaya Bandung Bondowoso pasti gagal. Syaratnya kedengarannya sederhana, tapi coba deh pikirin lagi. Aku mau menikahimu tapi bangunkan aku 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Sebuah permintaan yang jelas-jelas melampaui batas kemampuan manusia biasa. Permintaannya itu benar-benar di luar nalar, bukan 1 atau 10, tapi 1000 candi. Dan semua itu harus selesai dibangun hanya dalam 1 malam. Jelas, ini tugas yang mustahil. Tapi ada satu hal yang Roro Jonggrang nggak perhitungkan. Bandung Bondowoso itu ternyata punya koneksi ke dunia lain. Tanpa ragu, dia menerima tantangan itu dan langsung memanggil bala bantuan, pasukan jin, dan makhluk gaib. Malam pun berjalan. Dan yang bikin Roro Jonggrang panik, candi-candi itu beneran mulai bermunculan dari dalam tanah, satu persatu, secara ajaib. Ratusan candi sudah berdiri. Wah, rencananya jelas diambang kegagalan. Malam hampir usai, dan candi yang ke-999 sudah berdiri tegak. Waktu Roro Jonggrang sudah habis. Dia harus segera bertindak. Sekarang juga, atau semuanya bakal terlambat. Dalam keputusasaannya, muncul sebuah ide yang super cerdik. Kalau malam nggak bisa dihentikan, gimana kalau dia ciptakan saja fajar palsu? Dia langsung memerintahkan para dayang untuk mulai menumbuk padi, menyalakan api besar di ufuk timur biar kayak matahari terbit, dan memancing ayam jantan untuk berkokok. Jenius? Dan ternyata tipu muslihatnya berhasil. Para jin dan makhluk halus itu begitu melihat cahaya dan mendengar suara-suara pagi, mereka langsung kabur. Mereka pikir kerjaan mereka sudah selesai karena hari sudah pagi. Padahal tinggal kurang 1 candi lagi. Kemenangan Roro Jonggrang cuma sesaat. Nggak butuh waktu lama bagi Bandung Bondowoso untuk menyadari kalau dia sudah ditipu. Dan ya bisa ditebak dia murka luar biasa. Marah karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso gak bisa terima kekalahannya. Dia pun melampiaskan seluruh amarah dan kekuatan saktinya langsung kepada Roro Jonggrang. Disinilah bagian paling tragisnya. Roro Jonggrang dikutuk menjadi arca batu untuk melengkapi candi yang ke-1000. Ironis banget kan? Perlawanannya justru membuat dia terikat selamanya dengan mahakarya yang paling ingin ia gagalkan. Nah, yang paling menarik di sini adalah bagaimana legenda yang begitu kuat ini hidup berdampingan dengan fakta-fakta arkeologis. Menurut sejarawan, candi ini sebenarnya dibangun oleh Rakai Pikatan di abad ke-9, bukan dalam semalam. Dan arca yang dipercaya sebagai Roro Jonggrang itu sebenarnya adalah arca Dewi Durga. 2 versi cerita di satu tempat yang sama.
Jadi, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kisah ini bisa begitu awet? Kenapa cerita ini tetap begitu penting buat masyarakat di sekitar candi sampai hari ini? Karena legenda ini seolah memberikan jiwa pada batu-batu yang bisu itu. Di dalamnya ada tema-tema yang akan selalu relevan, tentang perlawanan yang cerdas terhadap penindasan, tentang harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah ambisi, dan tentang tragedi yang lahir dari cinta yang dipaksakan. Pada akhirnya, kisah Roro Jonggrang ini mengingatkan kita bahwa sejarah itu nggak cuma dibangun oleh para pemenang, tapi juga oleh kisah mereka yang berani melawan. Jadi, lain kali kalau Anda melihat kemegahan Prambanan, coba ingat arca yang ke 1000 itu. Apakah itu hanya simbol sebuah kutukan? Atau jangan-jangan itu adalah simbol dari sebuah perlawanan yang abadi?